Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI rate di level 4,75% dalam memutuskan peraturan gubernur untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%, suku bunga deposit facility tetap sebesar 3,75%, dan suku bunga lending facility tetap sebesar 5,50%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Konita dengan NIM 060311242915. Dalam video ini, saya akan menganalisis berita tadi tentang keputusan Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di level 4,75%. Sejak Oktober 2025, Bank Indonesia secara konsisten menahan BI rate di angka 4,75%. Keputusan ini diulang di ruang Dewan Gubernur pada November-Desember 2025, bahkan berlanjut hingga April 2026. Sudah 7 bulan berturut-turut ditahan. Padahal sepanjang 2025 sebelumnya, BI sudah memangkas suku bunga sebanyak 5 kali. Totalnya turun 125 basis poin dari 6% di awal tahun. Ada 3 faktor utama yang membuat BI memilih menahan suku bunga. Yang pertama, tekanan rupiah dari ketidakpastian global. Nilai tukar rupiah terus bergerak fluktuatif. Per Desember 2025, rupiah berada di kisaran 16.600 rupiahan per dolar Amerika Serikat dan sepanjang tahun sudah melemah sekitar 3,6%. Tekanan ini datang dari penguatan dolar, eskalasi geopolitik di Timur Tengah, serta arus modal global yang cenderung lari ke aset aman seperti emas dan obligasi AS. Yang kedua, risiko capital outflow. Kalau BI turunkan suku bunga sementara The Fed Amerika menahan atau bahkan menaikkan suku bunganya, selisih imbalan hasil instrumen keuangan Indonesia dengan AS akan menyempit. Akibatnya, investor asing bisa menarik modalnya dari Indonesia dan memindahkannya ke Amerika Serikat. Ini yang disebut dengan capital outflow dan dapatnya bisa langsung memukul rupiah. Yang ketiga, inflasi masih perlu dijaga. Inflasi IHK November 2025 tercatat 2,72% secara tahunan, masih dalam target BI di kisaran 2,5% plus minus 1%. Tapi inflasi kelompok pangan bergejolak masih tinggi di 5,48%, terutama akibat bawang merah yang pasokannya terganggu cuaca. Kondisi ini membuat BI belum merasa aman untuk melonggarkan kebijakan lebih jauh. Menurut saya, keputusan BI ini tetap dalam jangka pendek, tapi ada dilema yang perlu disadari. BI sedang menghadapi 2 tujuan yang saling tarik-menarik, menjaga stabilitas rupiah di satu sisi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sisi lain. Dalam teori ekonomi moneter, ini dikenal sebagai trade-off antara stabilitas dan pertumbuhan. Kalau BI turunkan suku bunga, rupiah bisa tertekan, capital outflow meningkat, impor jadi lebih mahal, inflasi bisa naik. Kalau BI tahan suku bunga, kredit melambat, investasi dunia usaha tertahan, pertumbuhan ekonomi bisa dibawa potensi. Yang menarik, BI tetap membuka sinyal bahwa penurunan suku bunga masih dimungkinkan ke depan dengan syarat inflasi terkendali dan gejolak global mereda. Ini pendekatan yang berhati-hati tapi responsif sesuai dengan prinsip forward-looking policy dalam kebijakan moneter modern. Keputusan menahan suku bunga punya dampak 2 sisi, yaitu dampak positif dan negatif. Dilihat dari dampak positifnya, rupiah lebih stabil dengan suku bunga yang tetap menarik. Investor asing masih mau menempatkan dananya di instrumen keuangan Indonesia seperti SBN dan saham. Ini menjaga permintaan rupiah tetap ada, lalu kepercayaan pasar juga terjaga. Konsistensi BI menunjukkan bahwa bank sentral tidak panik dan punya arah kebijakan yang jelas. Ini penting untuk membentuk ekspektasi pasar yang stabil. Inflasi juga terkendali, suku bunga tinggi menekan permintaan kredit berlebih yang bisa mendorong inflasi. Tetapi dilihat dari dampak negatifnya, kredit melambat.
Suku bunga yang tidak turun membuat bunga pinjaman bank juga tidak turun. Dunia usaha, terutama UMKM, jadi lebih sulit mengakses modal murah. Pertumbuhan ekonomi juga tertahan. BI sendiri sudah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,1% menjadi 3% untuk 2026. Kebijakan menahan suku bunga terlalu lama bisa ikut mengerem laju pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun solusi yang dapat saya berikan, yang pertama, BI perlu terus memperkuat komunikasi kebijakan atau forward guidance agar pasar tahu kapan dan dalam kondisi apa suku bunga bisa diturunkan. Ketidakpastian ekspektasi justru bisa lebih merusak daripada keputusan itu sendiri. Yang kedua, pemerintah perlu hadir dengan stimulus fiskal yang tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong investasi di saat kebijakan moneter sedang tidak bisa terlalu longgar. Yang ketiga, kekuatan cadangan devisa dan instrumen lindungan nilai seperti DNDF perlu terus dioptimalkan agar rupiah tidak terlalu rentan terhadap gejolak eksternal. Jadi, keputusan BI menahan suku bunga di 4,75% bukan keputusan yang tanpa alasan. Ini adalah pilihan strategis di tengah ketidakpastian global yang nyata. Dalam ekonomi moneter, tidak ada kebijakan yang sempurna. Yang ada adalah kebijakan yang paling tepat untuk situasi yang ada.